Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, seperti biasanya hari Sabtu kita membahas tentang hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW. Kalau membahas hadis ini di bulan puasa ini aku langsung teringat di pondok terus, Pak. Karena memang setiap bulan puasa itu selama beberapa tahun terakhir aku tuh selalu ngaji kilatan kalau cara bahasa sekarang itu kan Ramadan itu kitab hadis terus ya. Dari kitab hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, ya itu alhamdulillah ada kan kitab hadis yang menjadi rujukan utama itu ada 6 kitab, Pak. 6 kitab. Jadi kitab hadis Bukhari, hadis Muslim, Ibnu Majah, Sunan Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, ya. Imam An-Nasa'i 6. Alhamdulillah kita pernah galau ketabarukan ngambil keberkahannya ya pas bulan puasa ya. Karena guru kita Mbah Naji ya, Gus Naji itu setiap tahun itu selalu membaca kitab hadis karena beliau itu termasuk salah satu ahli hadis ya. Masuk ahli hadis, jadi beliau itu selalu membacakan kitab hadis setiap Ramadanan. Jadi ini pas Ramadan baca hadis itu langsung itu istilah memori itu ingat lagi, Pak, gitu. Ke pondok itu. Iya. Kita masih membahas hadis yang ke-129 ya, materinya masih ya. Hadisnya kita tinggal penjelasan baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah Ibnu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu, lalu saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amalil afdal, amal apa yang paling afdal, yang paling utama? Qala, berkata baginda Rasul, as-salatu ala miqatiha, yaitu salat pada waktunya. Qultu ayyu qultu summa ay, kemudian saya berkata lagi, amal apa lagi ya Rasul? Qala, maka berjawab Rasul, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, saya bertanya lagi, summa ai, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala, berkata baginda Rasul, yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Fasakatu, maka kemudian saya diam, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasul. Walawistazatuhu, dan sekiranya saya meminta tambah terhadap jumlah amalan tersebut, lazadani, niscaya baginda Rasul akan menambahkannya untuk saya. Tapi aku cukup baik 3 baik jadilah, cukup lah tahu ya. Banyak ego lah sudah. Tigo. Jadi sholat pada waktunya sudah kita uraikan, kemudian birrul walidain juga sudah, berbakti kepada kedua orang tua juga sudah kita uraikan, dan sekarang jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah itu berasal dari kata al-juhdu. Ya. Al-juhdu. Juhdu itu artinya apa ya? Mengeluarkan sesuatu yang serius dari tubuh kita. Itulah benar-benar, bahasanya itu al-juhdu itu benar-benar ya, benar-benar ya. Nah al-juhdu itu akhirnya karena
mengeluarkan tenaga yang kuat, akhirnya dipakai dengan makna perang, ya. Karena perang itu kan tidak serius kalau, ya, yaitu ya. Jadi akhirnya dipakai dengan makna perang, yaitu perang fi sabilillah, jihad. Akhirnya dijadikan kata jihad, ya. Jihad itu dimaknai dengan perang fi sabilillah, di jalan Allah. Tapi sebenarnya jihad itu tidak melulu perang, ya, maknanya tidak melulu perang. Baginda Rasulullah SAW ketika pulang dari peperangan Badar, Baginda Rasulullah SAW kemudian ngomong dengan para sahabat, karena Baginda Rasul itu ngomong kayak gini, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Qalu ma jihadul akbar ya Rasulullah? Qala jihadun nafsi, ya. Kata Rasulullah, kita ini pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Padahal sahabat Nabi itu merasakan bahwasanya perang Badar itu merupakan salah satu perang terdahsyat yang pernah dijalani. Perang pertama juga perang paling dahsyat, dan itu terjadi di bulan Ramadan, ya. Puasa perangnya, Pak. Itu di perang Badar, makanya luar biasanya perjuangan itu kan. Puasa perang. 313 orang dari pasukan Baginda Rasul, maka itulah disebut dengan ahli Badar, ya. Ahli Badar. Ya, ada sholawatnya juga, sholat Badar itu, ya. Sholat Badar itu sebenarnya panjang, Pak. Sholat Badar itu panjang, terus kaget terusannya itu menyebutkan nama-nama pejuang perang Badar itu disebutkan. Tuh. Cuman kita apalah, cuman yang palanya baik. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Nah, kita apalnya cuma itu baik, ya. Kadang untuk apal juga karena dengar-dengar dari kuping salah-salah boleh. Salatullah salamullah. Salatullah salamullah, salatullah salamullah. Jangan deh, salatullah gabi akhirnya. Tuh, gawi salatullah katanya. Wajar, ya adanya sholawatnya, apa sholawatnya? Sholawat salah, jadi sholawat salah. Itu perang Badar, ya. Jadi Baginda Rasulullah mengatakan seperti itu. Maka kemudian sahabat bertanya, apa ya Rasulullah jihadul akbar, jihad terbesar itu apa? Kita balik dari jihad yang kecil, kata Rasulullah, menuju jihad yang besar. Heran sahabat ini, perang Badar sebegitu hebatnya, sebegitu dahsyatnya, dianggap kecil oleh Rasulullah, ya. Kemudian maka akhirnya bertanya, ma jihadul akbar ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan jihad yang paling besar itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan jihadun nafsi, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Nah, ini pas kita puasa ini, ya, melawan hawa nafsu. Sebenarnya jihadun nafsi itu adalah satu fase awal dari kita melawan hawa nafsu, dan nanti seyogyanya ini diteruskan pada fase atau bulan-bulan berikutnya setelah bulan Ramadan, ya. Maksudnya apa? Dalam refleksi kehidupan kita sehari-hari, diterapkan dalam kehidupan sehari bagaimana jihadun nafsi, melawan hawa nafsu ini, ya. Karena hawa nafsu itu apa namanya, musuh terbesar. Kalau setan kecil, Pak, apalagi di bulan Ramadan, yakin gitu setan belis itu dikebat galau-galau, ya, digembok, ya. Nah, kenapa Pak Ustaz masih banyak yang tidak galak puasa? Nah, ya kan pertanyaan, masih banyak yang tidak galak sembahyang, ya. Katanya setan digembok. Apa mereka tergoda setan? Bukan setan digembok, ya. Wong-wong yang muda itulah jadi setan nih. Nah, ya,
Dia lah yang jadi iya. Nah ini ya, lanyetan istilahnya tuh ya, lanyetan ya, mereka yang seperti itu. Jadi seperti itulah akhirnya ya. Jadi tidak perlu digoda lagi ya. Iya, dia lanyetan, lanyetan dewe. Setan dia takut dengan dia kadang ya. Atau kadang setan itu terinspirasi dari dia. Nah ini yang malah gawat ya. Wah kata iblis sih, oh iya si Fulan tuh cak itu caranya itu. Coba aku ikut lo caranya godo wong ya. Nah rupanya si iblis setan terinspirasi dari dia tadi ya. Nah ini yang gawat ini. Iya. Nah jadi keinginan untuk tidak melaksanakan ibadah itu namanya keinginan yang buruk, keinginan melakukan perbuatan yang melanggar. Nah inilah yang disebut dengan hawa nafsu ya. Hawa nafsu. Nah yang seperti itu harus dilawan ya. Harus dilawan, sehingga itulah yang disebut dengan jihadul akbar, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang keinginan untuk melanggar, keinginan untuk melalaikan, istilahnya rasa ingin melalaikan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan Rasulullah sebagai jihadun nafsi, melawan hawa nafsu. Nah itu masuk dalam bagian jihad ya. Jihad fi sabilillah ya. Jadi tidak melulu jihad itu perang ya. Kalau jihad itu perang itu ya akhirnya yang masuk surga TNI baik ya. Ya, TNI baik yang masuk surga. Kalau cuman dikategorikan jihad itu cuman perang baik istilahnya ya. Nah ada lagi jihad ya. Jihad itu melawan melawan kebodohan. Melawan kebodohan itu juga termasuk bagian dari jihad ya. Karena apa? Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berpesan, hendaklah sebagai itu tidak semuanya dari golongan kalian itu pergi untuk perang, kata Allah ya. Hendaklah tidak semuanya dari golongan kamu itu pergi perang. Ada sebagian dari mereka tetap di kampung, tetap di daerahnya, liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam ilmu agama ya, untuk memperdalam ilmu agama agar apa? Agar nanti bisa mereka memberikan pencerahan kepada pasukan-pasukan yang ikut perang. Nah ya, pasukan-pasukan yang ikut perang. Nah berarti orang yang tafakuh fiddin, mencari ilmu agama, ya termasuk model kita ini, mengikut kajian majelis taklim ini ya, itu dapat pahala jihad gitu ya. Karena apa? Kita berusaha selalu menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita ya, menambah pengetahuan kita dalam bidang agama. Dan inilah salah satu hal yang masuk dalam kategori memerangi kebodohan. Dan itu perintah Allah, tidak bisa kita pungkiri yang seperti itu ya. Berarti tidak terasa kita ini lah sudah mengikut majelis taklim lah 5 tahun lebih ini, berarti kita ini sebenarnya dapat pahala jihad. Nah ini ya, dapat pahala jihad ya. Karena apa? Woi, saro pak nak bertahan sama 5 tahun lebih ini. Ini kan model itu kan ya. Nah, kadang itu rasa segan yang pergi subuh-subuh itu, rasa segan yang kadang ya dingin dilawan. Nah seperti itu. Nah itulah namanya jihadun nafsi, istilahnya jihad melawan hawa nafsu itu di situ ya. Itulah namanya termasuk jihad fi sabilillah ya. Nah yang jihad fi sabilillah ya, berperang di jalan Allah yang betul-betul ya. Dulu berperang di jalan Allah itu selalu dikoordinir oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun mendapat mandat dari baginda Rasul. Makanya kemudian pasukan itu ada istilah-istilahnya. Ada namanya syariah. Syariah itu sekitar pasukan
sebangsa sekarang itu satu regu lah, satu regu yang bertugas untuk keliling patroli malam. Nah, itu baginda tidak ikut, ya. Baginda Rasul tidak ikut ya seperti itu. Ya, cuman ada mandat dari negara, dari baginda Rasul, dari negara, bahwa itu termasuk bagian dari termasuk bagian dari jihad fi sabilillah, ya, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada perang nian, baginda Rasul ikut, sehingga seperti perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya, baginda Rasul ikut dalam perang tersebut, ya, dalam perang tersebut. Nah, yang seperti ini ketika dalam sejarahnya, ya, ketika dalam sejarahnya bahwa perang itu selalu dikoordinir oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, sekarang dalam konteks kenegaraan, Rasulullah kan tidak katik lagi, ya. Rasulullah tidak katik lagi. Maka siapa yang memimpin negara? Memimpin negara, cara negara kita presiden. Maka berarti masuk jihad fisabilillah itu adalah perang yang dikoordinir oleh negara. Karena dari dulu Rasulullah juga pemimpin negara. Jadi perang yang dikoordinir oleh negara itu masuk wilayah jihad fisabilillah. Kalau mati syahid. Nah, itulah yang disebut dengan mati syahid. Ya. Jadi saudara-saudara kita yang yang TNI, Polri, yang memang istilahnya berjuang untuk dalam mengemban tugas negara di daerah rawan-rawan konflik, itu memang mereka mendapatkan pahala jihad, ya, karena memang mendapat tugas dari negara. Nah, kalau menyelenggarakan dewek, nah ini yang jadi pertanyaan, ya. Kalau menyelenggarakan dewek, bahkan keluar dari koridor negara, ulama sepakat ini bukan jihad fisabilillah. Matinya bukan mati syahid, ya, mati sangin yang model ini, ya, yang model ini, ya. Bukan dalam konteks itu. Dulu pernah, kalau dalam masalah perang kemerdekaan dulu banyak laskar-laskar, ya. Nah, masa itu belum ada pemerintahan, ya, belum ada pemerintahan yang betul-betul mengayomi seluruhnya. Kita baru seumur jagung, makanya kemudian ulama-ulama membentuk laskar sabilillah, laskar Hizbullah dan lain sebagainya, ya, ulama-ulama waktu itu. Nah, kemudian setelah mapan, laskar-laskar tersebut dileburkan masuk ke dalam TNI, dileburkan, dan sebagian kembali ke pondok, seperti guru kita dewek, ya, Mbah Maimun Zubair, Mbah Mun, itu kan masuk ke dalam laskar tentara pelajar. Setelah selesai perang, mereka balik lagi ke pondok, ya, itu, ya, laskar tentara pelajar dan lain sebagainya waktu pada masa perjuangan, ya. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, ketika seperti itulah masuk ke dalam bab jihad fisabilillah. Nah, sekarang ini kok ada wong mengatakan jihad, nebar bom, itu bukan jihad, Pak. Sama sekali itu keluar dari ajaran Islam, ya. Tidak katik ceritanya yang model itu. Meskipun kelihatannya, ya, kelihatannya tujuannya secara logika bisa diterima, tetapi caranya tetap tidak bisa diterima. Karena apa? Karena Indonesia ini adalah Darus Suluh. Darus Suluh itu apa? Negara perdamaian. Negara Indonesia ini sebagai negara damai, bukan lagi negara perang, ya. Lain kalau negara perang. Kalau negara perang, maka berperang di wilayah tersebut termasuk ke dalam jihad fi sabilillah. Dulu pernah Ustadz Abdul Somad UAS kan mengajarkan seperti itu juga. Ketika orang bertanya tentang masalah jihad, itu beliau jawab, jihad itu kalau untuk seperti contoh di Palestina, ya termasuk jihad. Nah, itu pernyataan beliau yang ilmiah itu dipelintir, ya, dimanfaatkan oleh oleh sebagian orang untuk kepentingan, akhirnya beliau dikatakan mendukung teroris. Nah, itu, ya. Nah, jadi akhirnya masuk kategori Islam garis keras, karena mendukung teroris. Ya, memang betul seperti itu, ya.
Beliau apa namanya di Indonesia adalah negara damai, nggak ada ceritanya bom-boman, tuh nggak ada ceritanya. Itu sudah keluar dari ajaran apa namanya Islam. Tapi kalau daerah perang, darul qital, kalau daerah konflik, maka berlaku seperti itu, ya. Seperti sekarang di Palestina, yaitu ya, Palestina melawan Yahudi Israel, atau sekarang itu di daerah apa namanya, ketika misalnya di daerah konflik lagi mana itu sekarang, Syria, ya tak? Nah, daerah Syria yang diserang oleh Amerika, musuh nyata, ya. Kalau Yaman tuh perang saudara, Pak Nas, ya. Tidak pacak pula mengklaim saling jihad model itu, wong sama-sama Islamnya. Kalau Yaman, ya. Ini apa namanya, kalau perang saudara tuh ya pertikaian politik, baik, tidak kata jihadnya di situ, wong sama-sama Islam, ya. Jadi itulah seperti yang dikatakan bahwasanya berlaku hukum jihad itu, perang fisabilillah itu apa namanya, bom misalnya termasuk terpaksa dilakukan oleh sebagai bom bunuh diri misalnya kan. Tapi kalau itu di daerah konflik dan itu merupakan cara terakhir, ya sah-sah baik, ya, di daerah konflik. Tapi kalau di daerah Sulu, daerah berdamai, daerah damai seperti Indonesia ini, maka tidak ada sedikit pun dari ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membenarkan peristiwa, membenarkan tindakan-tindakan tersebut, ya. Itulah namanya banyak salah paham dalam memahami dalil, sehingga melahirkan paham yang salah, ya. Salah paham akhirnya melahirkan paham yang salah, ya. Jadi jihad fisabilillah, ya. Makanya kemudian kita sekarang ini, ya, masuk ke dalam kategori sebaik-baiknya kita. Kalau negara damai itu, maka jihadnya adalah jihad dengan ibadah, kemudian kedua memerangi kebodohan, jihad dengan mencari ilmu, ya. Fasakattu an Rasulillah, maka kemudian saya diam dari Rasulullah SAW, walawistazadtuhu, dan sekiranya kalau saya meminta tambah atas hal tersebut, lazadani, niscaya Rasulullah akan menambahkannya untukku. Alhamdulillah. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, itulah kajian dari makna hadis yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud ini. Semoga apa yang terkandung di dalam hadis ini bisa kita pahami, kemudian dengan pemahaman yang betul, sehingga kita semakin tenang dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua senantiasa selalu berada dalam lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.